Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Anissa Putri dengan NIM 2406311000001. Di sini saya ingin mengerjakan tugas administrasi jaringan komputer. Kita masuk aja langsung ke tugasnya. Di sini terdapat soal sebuah topologi. Kemudian untuk spesifikasi soalnya, web server Muka Linux engine Apache. Kemudian di sini terdapat server, domain publik, web internal, SSL, kemudian proxy, monitoring konten, caching, monitoring akses internet. Kita next aja, masuk ke spesifikasi. Jadi spesifikasi yang ada di soal itu untuk web servernya dan untuk proxy servernya. Jadi tujuan sistem ini adalah meningkatkan keamanan, performa, dan kontrol pengguna internet di lingkungan kampus. Next saja untuk skenario nya. Jadi website publik ini sering lambat saat jam sibuk. Beberapa user dapat mengakses situs terblokir. Kemudian change proxy tidak berjalan optimal. Terjadi serangan brute force pada web server. Kemudian log menunjukkan lonjakan traffic abnormal. Sertifikat SSL dianggap tidak valid oleh sebagian klien. Karena administrator diminta melakukan analisis teknis yang mendalam. Jadi untuk analisis skenario masalahnya ini, yang pertama, website publik lambat saat jam sibuk. Itu kemungkinan penyebabnya bisa CPU servernya penuh karena banyak request. Bisa juga RAM-nya tidak cukup untuk memproses koneksi. Bisa juga disk I/O lambat saat membaca data website. Bisa juga network throughput penuh. Kemudian bisa juga konfigurasi lokal prosesnya itu tidak optimal. Kemudian solusinya yang bisa dilakukan menambah source server, optimasi konfigurasi worker proses, menggunakan load balancing atau request proxy, bisa menggunakan caching. Kemudian masuk yang kedua, user masih bisa membuka situs yang diblokir. Kemungkinan penyebabnya ini, user itu menggunakan VPN, juga menggunakan DNS over HTTPS, bisa juga mengakses langsung melalui IP address menggunakan HTTPS tunneling. Solusi yang bisa dilakukan, blokir VPN, blokir DNS over, terapkan SSL inspection, kemudian batasi akses port tunneling. Kita next. Jadi untuk kasus yang ketiga, change proxy tidak berjalan optimal. Itu bisa disebabkan dari konfigurasi change salah, ukuran change terlalu kecil, banyak website menggunakan HTTPS, objek web tidak bisa di change. Jadi solusi yang bisa kita lakukan adalah mengatur change, menentukan change replacement policy, memperbesar kapasitas change. Yang keempat, terjadinya serangan brute force pada web server. Jadi ciri-cirinya yaitu banyak percobaan login, request loginnya berulang. Jadi solusinya kita gunakan rate limiting, jadi membatasi percobaan login. Kemudian untuk di kasus yang kelima, lonjakan traffic abnormal, itu kemungkinan DOS attack, bot traffic, sama traffic spam. Untuk solusinya sendiri, gunakan web application firewall, gunakan IDS atau PS, gunakan rate limit. Kemudian yang keenam, sertifikat SSL dianggap tidak valid. Bisa disebabkan dari sertifikatnya sudah expired, domainnya tidak cocok dengan sertifikat
segmen, klien tidak mengenali sertifikat authority. Jadi solusinya kita bisa gunakan sertifikat dari CEM resmi, kemudian memperbarui sertifikat dan pastikan domainnya itu sesuai. Lanjut, ini untuk soal bagian web server. Kemudian kita langsung bahas saja. Jadi untuk perbedaan web server standalone, reverse proxy, dan load balance ada di sini. Untuk web server standalone itu servernya langsung melayani request user, tidak ada server perantara, cocok untuk traffic kecil. Kelemahannya dia itu mudah overload. Untuk request proxy, server berada di depan web server, meneruskan request klien ke back server. Kemudian keuntungannya bisa meningkatkan keamanan, bisa caching, menyembunyikan server asli. Untuk load balance sendiri, dia membagi traffic ke beberapa server, digunakan untuk share dengan traffic tinggi. Keuntungannya meningkatkan performa, mencegah overload. Lanjut, jadi untuk lanjutannya, website ini mengalami latency tinggi saat 300 lebih pengguna, kemudian disebabkan oleh CPU penuh, RAM terbatas sehingga terjadi swap, I/O peaks tinggi, network terbatas, atau working processing apa saja yang tidak optimal. Jadi analisisnya bisa dilakukan dengan load testing menggunakan Jmeter, Apache Beats atau Locus, serta monitoring server dengan top. Ini bisa dilihat. Kemudian kita masuk aja langsung ke HTTPS nya. Klien dan server melakukan SSL atau TSL cek untuk negasi cipher dan pertukaran kunci. Ini yang bisa dilakukan. Kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, ke soal proxy. Untuk soalnya seperti ini, kita bahas aja langsung. Jadi proxy server memiliki beberapa jenis. Forward proxy bertindak sebagai perantara klien untuk mengakses internet. Reverse proxy berada di depan server dan menerima request dari klien sebelum diteruskan ke server internal. Sedangkan transparent proxy memantau atau memfilter traffic tanpa konfigurasi di sisi klien. Jadi untuk lingkungan kampus sendiri, forward proxy dengan filtering dan caching biasanya lebih tepat mengkontrol akses dan optimasi backend. Jika beberapa pengguna masih membuka situs yang diblokir, kemungkinan penyebabnya adalah DNS over. Seperti ini. Kemudian rendahnya efektivitas change proxy dapat disebabkan oleh konten dinamis. Faktor optimasi termasuk penyesuaian aturan change, TTL, change parameter, serta strateginya. Baik, lanjut bagian ini. Saat proxy mengalami overload pada jam sibuk, solusi yang dapat dilakukan dengan load balance proxy untuk mendistribusikan request ke beberapa server proxy. Ini secara merata. Jadi hierarki dengan level proxy lokal dan pusat untuk mengurangi beban serta resource stoning seperti peningkatan CPU, RAM, seperti itu. Lanjut, untuk monitoring dan audit log, gunakan tools seperti ini untuk mencatat semua aktivitas akses, error, dan performa proxy. Pastikan log tersimpan dengan aman, memiliki retensi sesuai kebijakan, dilengkapi timestamp, user ID, IP, URL, status code, serta lakukan review berkala agar sesuai dengan standar keamanan informasi, termasuk kontrol akses ke log dan prosedur audit formal.
baik, untuk pembahasan soalnya cukup sampai di situ. Kita coba jadi di sini kita langsung selesaikan untuk proyeknya aja. Kita ke router, kemudian kita cari router yang ini, kemudian kita letakkan dua switch. Kemudian di sini letakkan dua server dan dua PC. Untuk ini kita namain web server dan ini kita namai server. Nah, kemudian kita sambungkan aja kabelnya dari sini ke sini. Baik, kita langsung saja mulai untuk konfigurasinya. Kita masuk di router, kemudian kita ke CLI, kemudian kita mulai di sini untuk router, T, kemudian kita in J0/0, kemudian kita masukkan IP address sesuai ketentuan 16.10.1. Oh, saya lupa, 2555.2555.0. Kemudian jangan lupa untuk no shutdown. Oke. Setelah itu EX, kemudian kita in yang J0/1, kemudian kita masukkan IP address 192.168.10.1. Saya lupa lagi, 255.255.0. kemudian jangan lupa di no shutdown kembali. Nah, setelah itu kita masuk ke servernya proxy. Kita isi untuk IP-nya di sini 172.16.10.10, kemudian 255. Nah, kemudian untuk defaultnya 172.16.10.1, kemudian ini 172.16.10.10.
Setelah itu kita masuk ke konfigurasi DHCP di router, enter aja, kemudian kita masukkan IP DHCP full kampus, kemudian kita masukkan network 192.168.255.255.255.0, kemudian kita masukkan default router di 192.168.10. Kemudian kita masukkan DNS servernya di yang tadi kita sudah masukkan 172.16.10.10. Nah, sudah. Setelah itu kita beralih ke sini sudah, kemudian ke web server. Di sini kita on-kan untuk DNS, kemudian namanya kampus kemudian untuk addressnya 172.168.16.10.10. Kemudian kita masukkan di sini intranet kampus lokal, yang kita masukkan addressnya 172.16.10. Nah, setelah itu kita masuk ke PC. Kita sudah atur di bagian server-server ini. Kita masuk ke PC sekarang. Kita DHCP-kan. Nah, ini sudah DHCP-nya udah aktif ya. Kemudian untuk PC satunya nah ini juga sudah aktif. Kemudian kita masuk ke kita sekarang coba untuk simple PDU nya
sukses enggak buat dari PC ke server? Harusnya sukses. Dari PC ke web servernya sukses. Dari sini ke sini sukses. Sekarang saya mau coba buat tes buat di sini browsernya buat DNS nya. Oke, sekarang kita coba angkat, kita coba ke web browser buat ngecek DNS-nya. Oke, di sini sudah bisa ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.